bayangkan? Lebih dari 700 bahasa. Daerah tersebar di seluruh Nusantara. Lalu bagaimana mungkin bangsa yang begitu beragam ini bisa bersatu dengan satu bahasa? Jawabannya ada pada kisah panjang bahasa Indonesia yang bermula dari bahasa Melayu sederhana hingga menjadi simbol persatuan bangsa. Bahasa Indonesia yang kini menjadi bahasa resmi negara dan alat komunikasi bangsa sejatinya memiliki perjalanan sejarah panjang yang penuh makna. Ia tidak muncul begitu saja pada 28 Oktober 1928 ketika para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda, melainkan lahir dari proses ratusan tahun. Melalui percampuran budaya, perdagangan, penjajahan, hingga perjuangan kemerdekaan. Akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sebuah bahasa yang telah digunakan berabad-abad sebelum Republik ini berdiri. Bahasa Melayu tumbuh subur sebagai lingua franca, yakni bahasa penghubung di Kepulauan Nusantara. Letak geografis Nusantara yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat bahasa Melayu berkembang pesat. Sejak abad ke-7, di era kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, bahasa Melayu sudah digunakan dalam berbagai prasasti, misalnya prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo. Bahasa itu berfungsi bukan hanya sebagai bahasa rakyat, tetapi juga bahasa ilmu, agama, dan diplomasi. Memasuki abad 13 hingga 15, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh, bahasa Melayu kian menyebar luas. Aksara Arab Melayu atau Jawi dipakai untuk menuliskan kitab, syair, hingga hikayat. Perdagangan dengan Arab, India, hingga Tiongkok menjadikan bahasa ini semakin lentur menyerap kosakata baru. Dari sinilah muncul ciri khas bahasa Melayu yang mudah, diterima oleh berbagai kalangan karena strukturnya sederhana dan kosakatanya terbuka. Ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16, terutama Portugis, kemudian Belanda, bahasa Melayu tetap bertahan. Bahkan Belanda pun menggunakan varian bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan rakyat. Walau pemerintah kolonial sempat mencoba memaksakan bahasa Belanda, bahasa itu tidak pernah benar-benar diterima luas. Justru bahasa Melayulah yang menjadi sarana utama persentuhan antar suku dan budaya. Namun titik balik yang paling menentukan terjadi pada awal abad ke-20. Di masa itu kesadaran kebangsaan mulai tumbuh. Para pelajar dan tokoh pergerakan dari berbagai daerah, Jawa, Minangkabau, Bugis, Batak, Sunda, Bali, dan lainnya, bertemu di kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Bandung. Mereka berasal dari latar bahasa daerah yang berbeda, sehingga diperlukan satu bahasa pemersatu yang bisa menghubungkan cita-cita perjuangan. Bahasa Melayu yang sejak lama akrab sebagai bahasa penghubung menjadi pilihan tepat. Puncaknya adalah pada 28 Oktober 1928, ketika para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dalam ikrar itu untuk pertama kalinya secara resmi dipakai istilah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Inilah momen bersejarah ketika bahasa Melayu yang awalnya hanyalah bahasa pergaulan diangkat martabatnya menjadi simbol identitas bangsa. Pemilihan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa yang jumlah penuturnya lebih banyak, adalah langkah bijak karena bahasa Melayu dianggap netral, sederhana, dan sudah dikenal luas. Sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi nafas perjuangan. Melalui koran, pamflet, pidato, dan organisasi pergerakan, bahasa ini menyatukan semangat rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945, teks yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dan ketika UUD 1945 disahkan, secara tegas pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia terus berkembang pesat. Ia diperkaya oleh kosakata dari bahasa daerah, serapan dari Belanda, Arab, Inggris, bahkan Sanskerta. Melalui pendidikan, media massa, sastra, hingga teknologi, bahasa Indonesia semakin kokoh sebagai bahasa modern yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Kini, bahasa Indonesia bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga dipelajari di berbagai universitas mancanegara. Lebih dari 45 negara membuka program studi bahasa Indonesia, menjadikannya salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Meski menghadapi tantangan globalisasi, masuknya bahasa asing, dan pergeseran gaya komunikasi di era digital, bahasa Indonesia tetap menjadi simbol persatuan, identitas, dan kebanggaan bangsa. Dari bahasa Melayu yang sederhana hingga menjadi bahasa Indonesia yang agung, sejarah ini mengajarkan kita bahwa bahasa bukan sekadar alat bicara, melainkan jiwa bangsa.
Ia menyatukan keragaman suku, budaya, dan tradisi dalam satu nama, Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jiwa bangsa. Dari prasasti kuno hingga Sumpah Pemuda, dari masa perjuangan hingga era digital, ia terus hidup sebagai lambang persatuan. Mari kita jaga, cintai, dan banggakan bahasa kita, bahasa yang menyatukan Indonesia.